Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 06 SMJE 003 ruang A625 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Pasti teman-teman masih ada yang belum tahu nih kelompok 2 itu ada siapa aja anggotanya. Dalam kesempatan ini akan saya perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Aloysius Christian. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, Arif Imam Subukti. Dan yang ketiga ada Arjun Manggalasuta. Dalam video ini kita akan membahas materi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syarifah Ida Farida SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia di. Oke, kita langsung aja ke latar belakang. Pertumbuhan ekonomi bisa dibilang sebagai indikator berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan, mengelola, dan membangun negara. Meskipun ada banyak faktor baik di dalam negeri maupun di tataran global yang menjadi faktor penentu. Di sini saya mau menjelaskan 5 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada teori klasik. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumbuh pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nations. Teori yang kedua ada teori neoklasik. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia. Akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Teori yang ketiga ada teori Harold Donner. Teori Harold Donner dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Yang keempat ada teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima ada teori Kuznets. Pertumbuhan ekonomi Kuznets menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan di bidang teknologi, kelembagaan, dan penyesuaian ideologi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2020. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta
atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% kumulatif dibandingkan tahun 2019. Untuk triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% year on year, sedangkan ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42% kuartal to kuartal. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, keuangan negara. Yang kedua, ada produksi. Ketiga, neraca pembayaran. Keempat, investasi. Kelima, kebijakan moneter dan inflasi. Dan yang terakhir, perdagangan luar negeri. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto atau PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional atau PN menurut Tambunan pada tahun 2012. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya seperti PNB sebagai pertumbuhan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Susanti et al. Pada tahun 2007 tersebut adalah: yang pertama, PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Yang kedua, PDB dihitung atas dasar konsep aliran, flow concept. Artinya, perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu. Yang ketiga, batas wilayah perhitungan PDB adalah negara perekonomian domestik. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana. Nah, di sini saya mau menjelaskan nih, apa itu metode sederhana. Metode sederhana adalah metode yang paling sederhana dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, metode ini mempunyai kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan tahunan, hanya 1 tahun saja. Akan tetapi, jika mau menghitung pertumbuhan ekonomi dalam jumlah tahun yang lebih banyak, tinggal ditambahkan saja hasil perhitungan tiap tahunnya. Formulasi dari metode ini adalah sebagai berikut. Untuk mencari pertumbuhan ekonomi periode T dengan cara produk domestik bruto periode T dikurangi periode 1 periode sebelumnya dibagi periode 1 periode sebelumnya dikali 100%, atau juga saya juga menggunakan rumus yang di bawah ini. Untuk mencari tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase atau R, itu dengan produksi domestik bruto pendapatan nasional real pada tahun T dikurangi produk domestik bruto pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya dibagi produk domestik bruto pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya, lalu dikali 100%. Nah, di sini saya mau menjelaskan cara pengerjaan dua contoh soal yang ada di samping, yaitu yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Nah, caranya kita menggunakan rumus soal tersebut dengan rumus di slide sebelumnya, yaitu GT sama dengan PDBT dikurangin PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Nah,
pertama, yaitu dari 2014 sampai dengan 2017. Di sini ada contoh soalnya nih. Berikut adalah data dalam menghitung pertumbuhan ekonomi atau data hipotesis. Pada tahun 2013, PDB senilai Rp8.262.000. Pada tahun 2014, PDB senilai Rp8.692.500. Pada tahun 2015, PDB senilai Rp9.177.300. Pada tahun 2016, PDB senilai Rp9.443.300. Pada tahun 2017, PDB senilai Rp10.729.500. Dari data di atas, hitunglah yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2017. Yang kedua, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 sampai dengan 2017. Nah, rumus tersebut kita terapkan di tahun 2014, yaitu PDBT kita ambil dari tahun 2014, yaitu Rp8.692.500 dikurangi PDBT min 1, yaitu kita ambil dari tabel tahun 2013 senilai Rp8.262.000 dibagi PDBT min 1, kita ambil lagi dari tahun 2013, yaitu Rp8.262.000 dikali 100%, dan hasil persentasenya yaitu 5,2%. Kita terapkan lagi di tahun 2015. PDBT kita ambil dari tahun 2015, yaitu Rp9.177.300 dikurangi PDBT min 1, kita ambil dari 2014, yaitu Rp8.692.500 dibagi PDBT min 1, kita ambil lagi dari tahun 2014, yaitu Rp8.692.500 dikali 100%. Lalu hasil persentasenya yaitu 5,6%. Kita lanjut ke 2016. PDBT kita ambil dari tahun 2016, yaitu Rp9.643.300 dikurangi PDBT min 1, kita ambil dari 2015, yaitu Rp9.177.300 dibagi PDBT min 1, kita ambil lagi 2015, yaitu Rp9.177.300 dikali 100%, dan hasil persentasenya yaitu 5,1%. Lalu kita masukkan lagi di tahun 2017. PDBT kita ambil di tabel tahun 2017, yaitu Rp10.729.500 dikurangin PDBT min 1, kita ambil dari tabel 2016, yaitu Rp9.443.300 dibagi PDBT min 1, kita ambil lagi dari tahun 2016, yaitu Rp9.643.300 dikali 100%, dengan hasil persentasenya yaitu 11,3%. Untuk soal yang nomor 2, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode 2014 sampai dengan 2017. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang kedua nih yang ada di slide sebelumnya, yaitu R dalam kurung T min 1, T tutup kurung sama dengan PDBT kurangin PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Nah, itu rumusnya. Kita masukkan. Dari persentase yang di nomor 1 itu kan ada di tabel tuh, yaitu 5,2% di tahun 2014, 2015, 5,6% 2016, 5,1% 2017, 11,3%. Nah, kita masukkan semua nih. Jadi rata-rata sama dengan 5,2% ditambah 5,6%
ditambah 5,1% ditambah 11,3% dalam kurung dibagi 4 jadi sama dengan 6,8%. Demikian atas materi yang kita jelaskan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau teman-teman mau menambahkan atau mau diskusi tentang materi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bisa komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.